Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Susilowati dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam dengan akhiran NIM 028. Video ini saya buat guna memenuhi mata kuliah tugas UTS Filsafat Barat. Sebelumnya langsung saja untuk yang pertama membahas tentang Renaissance. Sebelum kita membahas tentang latar belakang munculnya Renaissance, sebenarnya Renaissance sendiri adalah masa peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern dan dianggap masa peremajaan bangsa. Masa Renaissance ini terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Kemudian apa yang melatar belakangi Renaissance? Nah, yang melatar belakangi Renaissance sendiri yaitu yang pertama, yaitu sebagai respon dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Yang kedua, pengaruh gereja yang memengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga raja kehilangan kekuasaannya dalam pemerintahan. Yang ketiga, pendidikan itu hanya dipergunakan atau diperuntukkan untuk calon pendeta saja. Yang keempat, adanya anggapan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sia-sia. Kemudian yang terakhir, yaitu sistem ekonomi Eropa yang tertutup, yang mana membuat perekonomian hanya dikuasai pada golongan penguasa. René Descartes sendiri adalah seorang filsuf berasal dari Prancis pada abad ke-17 yang mana dikenal sebagai salah satu pendiri dari aliran rasionalisme. Pemikiran René Descartes ini sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat, terutama dalam pengembangan epistemologi, teori pengetahuan, dan metodologi ilmiah. Kemudian ada beberapa pemikiran beliau. Yang paling terkenal yaitu ada pemikiran tentang cogito ergo sum, yaitu yang berarti aku berpikir maka aku ada. Memberikan pengertian suatu kenyataan yang kuat bahwasannya sesuatu akan dinilai eksis apabila secara subjektif itu dinyatakan ada. Pemikiran dari Descartes yang lain yaitu tentang konsep rasionalisme. Nomor 2 yaitu tentang konsep rasionalisme. Rasionalisme sendiri adalah sebuah paham filsafat bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan sumber pengetahuan tertinggi itu berasal dari akal. Menurut Descartes, hakikat dari sumber ilmu dan pengetahuan itu haruslah berdasarkan rasio, karena keberadaan tertinggi berada pada akal dan budi manusia. Kemudian yang nomor 3 yaitu tentang metode keraguan. Menurut Descartes, tahap awal dalam peralihan kebenaran yang dilakukan itu wajib melalui keraguan yang muncul di dalam dirinya sendiri. Berawal dari keinginan untuk menemukan metode yang ampuh untuk mencari kepastian hakiki dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu tentang teori kebenaran pengetahuan. Teori ini mengilustrasikan tentang pentingnya afirmasi dan konfirmasi terhadap sebuah fakta. Sesuatu dikatakan benar karena memang benar adanya, begitupun sebaliknya. Sesuatu bisa dikatakan salah apabila tidak dapat dibuktikan secara baik dan nyata. Kemudian yang terakhir yaitu tentang subjektivitas dan rasionalisme. Subjektivitas, pemikiran manusia harus dipengaruhi oleh pengalaman yang dimilikinya. Sesuatu akan dinilai sama antara satu dengan yang lainnya apabila mereka terlihat dan menyaksikan secara langsung sebuah kejadian atau pembuktian hasil yang sama. Pembahasan yang nomor 3 yaitu tentang aliran empirisme. Jadi aliran empirisme adalah sebuah aliran yang menjadikan pengalaman
sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman langsung terhadap dunia fisik dan pengalaman indera, dan pengetahuan tersebut berdasarkan fakta yang konkret daripada spekulasi atau teori abstrak. Jadi hal yang perlu digarisbawahi dalam aliran empirisme ini adalah pengalaman. Kemudian tokoh-tokoh dari aliran empirisme ini contohnya ada John Locke, kemudian ada George Berkeley, kemudian ada David Hume, John Stuart Mill, kemudian yang lainnya. Di sini saya akan membahas satu, yaitu tentang George Berkeley. George Berkeley adalah filsuf empiris berikutnya yang terkenal dengan pandangan filosofisnya tentang idealisme subjektif. George berpendapat bahwa dunia fisik hanya ada dalam pikiran dan persepsi manusia, dan kenyataannya adalah kenyataan mental. Dengan kata lain, ia menolak adanya benda-benda fisik yang ada secara independen. Dan pembahasan yang nomor 4 yaitu tentang Aufklärung. Jadi Aufklärung sendiri berarti pencerahan atau penerangan. Masa Aufklärung adalah masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Diberi nama Aufklärung atau diberi nama zaman pencerahan karena pada zaman ini manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Aufklärung atau biasa disebut dengan abad pencerahan ini berlangsung pada abad ke-17 sampai abad ke-18 dengan negara pelopornya yaitu Prancis dan Inggris. Kemudian apa saja ciri-ciri dari Aufklärung? Ciri-ciri Aufklärung sendiri yaitu ada pertama, munculnya paham individualisme, sekularisme, dan humanisme. Yang kedua, gereja tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat Eropa. Yang ketiga, agama tidak lagi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Eropa. Kemudian yang nomor 4 yaitu berkembangnya ilmu filsafat, dan yang terakhir yaitu munculnya aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Yang selanjutnya yaitu tentang salah satu filsuf yang bernama Hegel. Hegel adalah bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Beliau adalah seorang filsuf Jerman yang amat berpengaruh pada abad ke-19. Hegel adalah tokoh idealis dengan pemikiran filsafat yang terkenal, yaitu idealisme dan tentang metode dialektikanya. Berikut ada beberapa pemikiran beliau. Yang pertama tentang dialektika. Hegel mengembangkan metode dialektika sebagai alat untuk memahami perkembangan pemikiran dan realitasnya. Dialektika adalah proses konflik, perubahan, dan penyatuan yang melibatkan tesis, antitesis, dan sintesis. Melalui dialektika, pemikiran manusia berkembang melalui konflik dan resolusi. Kemudian, yang kedua yaitu idealisme Hegel. Hegel adalah seorang idealis yang berarti ia memandang realitas sebagai hasil dari pemikiran dan kesadaran. Idealisme Hegel menyatakan bahwa realitas atau roh kemanusiaan Geist adalah produk dari pemahaman manusia dan evolusi sejarah. Kemudian pemikiran yang ketiga yaitu absolute ide, mencakup semua pertentangan dalam pemikiran manusia dan menggambarkan pemahaman penuh tentang eksistensi. Kemudian yang nomor 4 yaitu tentang idealisme absolut. Hegel memprakarsai konsep idealisme absolut yang menggambarkan bahwa realitas sejati adalah dari kesadaran dan pemikiran. Dalam pemahaman ini, dunia material dan spiritual merupakan produk dari pemikiran manusia, dan pemahamanlah
yang membentuk realitas. Baik, tadi 5 pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.